Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkuliahan manajemen risiko ini sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, membahas peran ERM, Risk Management, dalam perencanaan strategis dan pelaksanaan strategi. Berikutnya saya akan share screen dari materi kuliah kita. Perencanaan strategis itu pertimbangan terhadap manajemen risiko itu ditujukan untuk bagaimana bisa memberi nilai tambah bagi perusahaan. Jadi penambahan nilai atau value added. Nah, itu permintaan dari Dewan Komisaris untuk manajemen risiko lebih strategis. Bagaimana meningkatkan harapan untuk manajemen strategi risiko? Dimulai dengan melihat seperti apa perencanaan manajemen risiko. Melihat pilihan yang dimiliki dalam menangani setiap risiko tersendiri dan bagaimana cara dapat memonitor risiko dalam bisnis dan aktivitas regular dari bisnis yang bersangkutan. Serta senantiasa mengupdate rencana jika perlu. Jadi ada tindakan supervisi, mengupdate, memperbaiki lagi kalau ada hal-hal yang kurang dimasukkan dalam perencanaan manajemen risiko tadi. Kemudian mengintegrasikan risiko ke perencanaan strategis. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah mengenali risiko bisnis strategis dan mengevaluasi risiko bisnis strategis. Yang berikutnya itu menggunakan kerangka untuk membangun pola pikir manajemen risiko strategis. Nah, kemudian berikutnya menciptakan budaya risiko. Jadi budaya itu perilaku yang berulang-ulang di dalam sebuah perusahaan dan dijadikanlah norma-norma dalam mengelola risiko itu. Artinya setiap karyawan mulai dari office boy sampai seluruhnya itu harus berperilaku menganut budaya atau perilaku dari para karyawan dari atas, dari top manager sampai middle sampai kepada lower management untuk menciptakan budaya risiko tadi. Nah, itu timbal balik arahnya, pengaruhnya itu untuk apa? Untuk mengenali nilai manajemen risiko strategis pada perusahaan yang berkinerja tinggi. Saya kira semua perusahaan ingin memiliki kinerja atau hasil kerja yang baik, yang tinggi, yang besar. Membangun proses penilaian risiko strategis. Jadi proses manajemen risiko strategisnya sendiri, kemudian fokus pada aset asli atau aset yang dimiliki perusahaan yang berisiko tadi, manajemen risiko strategis dan pengukuran kinerja, serta langkah-langkah kritis untuk manajemen risiko strategis untuk mencapai value added atau nilai tambah yang baik. Kesimpulan dari itu tadi kita bisa tahu bahwa kebutuhan untuk menghubungkan strategi dan manajemen risiko perusahaan tidak relevan dalam iklim ekonomi saat ini. Manajemen risiko strategis yang efektif itu kemungkinan akan membuat perbedaan antara bertahan hidup dan mati bagi banyak orang. Maksudnya strateginya perusahaan itu apakah dia hanya bertahan saja atau
atau sudah sekaligus kolaps, perusahaannya mati, dilikuidasi. Nah, enterprise risk management harus dihubungkan secara efektif untuk menambah nilai yang memungkinkan perusahaan untuk lebih proaktif dan fleksibel dalam mengelola ketidakpastian terkait dengan strategi. Oleh karena itu, kunci sukses manajemen risiko strategis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko-risiko yang tertanam dalam strategi bisnis organisasi dan berfokus pada risiko strategis berfungsi sebagai filter. Jadi dia menjadi penyaring. Bagaimana mengevaluasi risiko strategi bisnis? Itu langkah pertama dalam manajemen risiko strategis adalah menemukan cara secara sistematis mengevaluasi risiko bisnis perusahaan. Langkah selanjutnya untuk manajemen risiko strategis mendefinisikan entitas, jadi bisnis entity namanya. Kemudian yang berikutnya, tiga itu menciptakan budaya risiko. Jadi pola pikir strategik manajemen risiko itu adalah sebuah pola pikir manajemen risiko strategis. Berfokus pada meneliti seberapa baik bisnis strategi akan tampil di bawah skenario dan peristiwa yang berbeda. Jadi strateginya itu bisa beberapa untuk menghadapi potensi-potensi risiko yang bisa muncul. Kemudian mendorong dan mendukung memikirkan skenario di mana strategi bisa menjadi buruk dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang nyata atau kerugian yang signifikan. Itu kira-kira. Itu rusaknya nilai perusahaan, pemegang saham, atau rusaknya reputasi perusahaan. Jadi ada namanya risiko pasar dan ada risiko reputasi. Dan menyadari nilai manajemen risiko strategis di perusahaan. Ada 3 pendekatan untuk manajemen risiko strategis yang efektif. Proses penilaian risiko yang strategis, proses untuk mengidentifikasi dan melindungi perusahaan atas risiko tadi, kemudian pemantauan risiko strategis dan kinerja pengukuran. PPT berikutnya adalah membangun proses penilaian risiko strategis. Sebuah proses yang sederhana untuk penilaian risiko strategis melibatkan 4 langkah. Itu. Jadi penilaian risiko dari rencana. Penilaian risiko strategis dapat dimulai dengan melakukan penilaian risiko secara keseluruhan dari rencana strategis. Mengidentifikasi skenario risiko secara kritis. Kemudian membentuk suatu proses untuk pemantauan secara terus-menerus. Pandangan terhadap risiko. Risiko tidak selamanya buruk dan di sisi lain juga akan menjadi sesuatu keunggulan. Itu kalau risiko, manajemen risiko saat ini. Nah, pernah saya terangkan bahwa risiko itu adalah penyimpangan dari apa yang kita harapkan. Jadi biasanya perusahaan itu membuat rencana, target yang akan diterima di masa mendatang. Target ini kadang-kadang ya katakanlah kita mentargetkan menerima keuntungan sebesar 10 miliar untuk tahun 2021. Nah, itu harapannya. Nah, nanti kalau dengan berjalannya waktu sehingga kita masuk di tahun 2021, sudah hingga berakhir tahun 2021 nanti, tiba-tiba hasilnya kan bisa saja di atas 10M, bisa saja di bawah 10M. Jadi contoh bisa seperti ini, bisa saja 11M kita dapat di 2021, bisa juga sama, bisa juga di bawahnya. Nah, disitulah dikenal risiko. Ada namanya risiko yang menguntungkan dan ada risiko yang merugikan. Jadi risiko itu adalah penyimpangan dari apa yang kita harapkan. Misalnya kalau terjadi nanti di tahun 2021 itu 11M, berarti tetap
risiko tetap menyimpang, tapi up risk, risiko yang menguntungkan. Nah, akan tetapi kalau di bawah dari 10M, katakanlah hanya 9M saja, berarti itu kita down risk. Nah, kalau down risk berarti risiko yang merugikan. Jadi dulu sebelum dilakukan terintegrasi itu manajemen risiko itu dianggap itu semua down risk semua, tidak ada up risk. Padahal setelah diintegrasikan ternyata ada risiko yang menguntungkan dan ada risiko yang merugikan. Oleh karena itu risiko itu adalah penyimpangan. Jadi definisi dari penyimpangan dari apa yang diharapkan oleh para perencana di dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana mengorganisasikan risiko itu? Zaman dulu, secara konvensional, setiap manajer bertanggung jawab atas risiko unit kerjanya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu zaman dulu, itu konvensional. Nah, kalau yang sekarang itu secara terintegrasi, risiko dikategorikan sesuai jenisnya, kemudian menetapkan pihak yang akan bertanggung jawab atas risiko. Jadi ada delegasi direksi kepada komite pengawas risiko. Jadi banyak direksi mendapatkan manfaat untuk menetapkan tanggung jawab pengawasan risiko kepada komite atau komisi. Nah, komisi ini dibebankan tugas untuk mengawasi langsung fungsi manajemen risiko dan harus menerima laporan berkala tentang kedudukan dari proses enterprise risk management dari para anggota manajemen senior yang bertanggung jawab untuk manajemen risiko perusahaan. Nah, komite ini atau komisi ini pada gilirannya harus membuat laporan rutin untuk memastikan bahwa direksi secara keseluruhan memiliki pemahaman risiko perusahaan dan kemudian terlibat dalam perencanaan strategi dan informasi risiko dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, kepemimpinan eksekutif senior dalam manajemen risiko itu pendekatan ERM untuk manajemen risiko memerlukan pandangan top down. Jadi dari atas ke bawah, dari mulai pimpinan tertinggi sampai dewan komisaris, kemudian manajernya, direktur atau general manager, kemudian sampai ke bawah. Itu namanya pendekatan top down. Kepemimpinan eksekutif itu para pelaksana, katakanlah GM-nya, general manajernya atau direktur utamanya ini diperlukan untuk memperkuat pentingnya gerakan ini ke arah transparansi. Nah, kemudian bagaimana memformalisasi proses manajemen risiko itu, banyak dewan komisaris atau dewan direksi telah mengadopsi enterprise risk management sebagai suatu proses untuk mengembangkan pandangan top down yang lebih kuat dan menyeluruh dari risiko-risiko utama yang dihadapi organisasi. Jadi memberi contoh itu dari atas itu untuk menciptakan budaya risiko dalam sebuah perusahaan. Nah, fokus enterprise risk management adalah membantu dewan, direksi, dan eksekutif lebih komprehensif dan holistik. Nah, ini audit eksternal sebagai sumber independen dari identifikasi risiko kunci. Nah, kalau kita melakukan, misalnya perusahaan itu melakukan audit dari pihak kantor akuntan publik, jadi ada komite audit ini nanti meminta pandangan-pandangan dari tadi kantor akuntan auditor dari kantor akuntan publik, dari eksternal ya, dari eksternal perusahaan. Jadi ada juga auditor di dalam manajemen risiko itu tadi, tugas di perusahaan itu namanya Satuan Pengawas Internal, SPI. Bagaimana strategi mengimplementasi RM itu?
Jadi dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengawasan atas manajemen risiko, komisi dewan atau dewan yang dibebankan tanggung jawab utama untuk pengawasan harus fokus pada kecukupan sistem manajemen risiko perusahaan, keputusan strategis dan operasional yang dibuat dalam unit bisnis. Jadi saat ini di bank-bank aja ya, di bank katakanlah misalnya seperti BPD Sultra itu ada direktur kepatuhan namanya, mengelola risiko dan mencoba memitigasi, merencanakan dan melaksanakan manajemen risiko tadi pada tingkat bank BPD tadi. Jadi ada direktur kepatuhan untuk memastikan penerapan budaya risiko yang ada di dalam bank yang bersangkutan. Proses, metodologi, dan alat pada manajemen risiko itu. Jadi mengidentifikasi dan menilai risiko. Di dalam mengidentifikasi seluruh jenis risiko, yang melekat pada setiap aktivitas fungsional dan berpotensi menguntungkan dan merugikan bank. Satu hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi isu berdasarkan konteksnya. Kemudian menilai dan mengukur risiko. Nah, itu kemudian menanggapi risiko. Kemudian komunikasi dan konsultasi. Dia mengintegrasikan hasil dari manajemen risiko ke dalam praktek di semua level, di semua unit-unit. Nah, pendekatan alat metode menerapkan manajemen audit. Jadi manajemen pengawasan. Nah, pada tingkat yang lebih teknis, berbagai alat dan teknik dapat digunakan untuk mengelola risiko. Beberapa contoh seperti berikut, itu pemetaan risiko bisnis, alat model pemodelan, ini kemudian teknik identifikasi dan menilai risiko. Untuk pertemuan yang ketiga, yakni peran ERM dalam perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis. Saya kira itu kuliah kita, saya berikan waktu ya beberapa saat untuk bisa kita berdiskusi. Nah, silakan semua. Ini sudah 64 orang, berarti tinggal 4 orang yang alfa. Silakan, Saudara Amrin Al-Jabali. Kan manajemen risiko dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan. Seperti yang kita tahu sekarang, kondisi atau keadaan sekarang adalah musimnya virus corona, Pak. Nah, bagaimana salah satu perusahaan atau suatu perusahaan untuk mendukung pencapaian visi misi perusahaan? Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali. Pertanyaan dari Saudara Amrin. Pak, di dalam rencana bisnis perusahaan itu tidak pernah mencoba memitigasi tentang bencana COVID tadi. Nah, saya kira pencapaian visi dan misi itu tidak akan, banyak perusahaan yang tidak mampu mencapai visi misi itu. Ya, barangkali sektor perbankan memang sedikit agak tidak mampu ya, saya kira tidak mampu mencapai itu. Tetapi perusahaan-perusahaan agrobisnis yang bahan bakunya berasal dari dalam Indonesia, bukan yang dari impor, itu pada umumnya dia agak lumayan. Itu dapat up-risk dia. Bisa up-risk. Atau bisa sama. Antara harapan dan kenyataan nanti yang direncanakan dengan yang direalisasinya. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan tertentu seperti misalnya perhotelan, pariwisata, itu semua kolaps. Nah, karena itu
tidak ada ini ya, makanya budaya risiko tadi menjadi penting, tetapi tidak pernah dimasukkan itu. Nah, jadi saya kira ya kita hanya menyesuaikan diri. Bahkan pemerintah juga kan ada relaksasi bagi unit-unit bisnis tentu yang masih punya ini. Katakanlah kredit di bank, ya, itu ada relaksasi, ada semacam cost mayor yang diberikan kepada para pengusaha-pengusaha agar barangkali misalnya nanti bulan sekian ada waktu tertentu dikasih, nanti ancuran bulan yang lalu itu misalnya bulan Maret nanti dibayar setelah di Maret di 2021. Jadi ada jangka waktu itu disesuaikan dan pemerintah memberikan relaksasi seperti itu. Barangkali bukan 1 tahun, tetapi ada bulan ke bulan. Nanti setelah melihat pertumbuhan itu, saya kira itu. Dan risiko yang luar biasa, yang melenceng, yang tidak pernah kita harapkan sehat-sehat saja, ya ternyata ada penyakit COVID. Nah, saya kira itu luar biasa terhadap usaha-usaha. Baik usaha besar maupun usaha kecil. Ya, saya kira itu. Dan tidak pernah ada dalam perencanaan strategis. Ya, mestinya yang berkaca dari pengalaman seperti itu, ya kita harus ada perencanaan berikutnya, itu harus ada ini. Agar pencapaian visi misi tadi menjadi, ya artinya apa yang diharapkan betul-betul sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Ya. Iya Pak. Ya, jadi budaya organisasi budaya manajemen risiko menjadi penting bagi organisasi. Sesungguhnya baik perusahaan yang profit ya dan juga maupun perusahaan-perusahaan organisasi publik, tetap itu harus ada enterprise risk management diterapkan juga. Ya, untuk Amrin, ada yang lain? Ya Pak. Silakan, Khairul Anwar. Ya, silakan Nasir. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Lanjut saja. Pertanyaan saya yaitu, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin perusahaan atau organisasi untuk meminimalisir risiko murni, risiko yang tidak bisa dihindarkan. Di sisi lain, harus diperhadapkan dengan bagaimana cara meminimalisir risiko murni tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, risiko murni itu risiko yang harus dihadapi. Jadi kita sesuaikan dengan risiko. Tidak bisa dihindari, hanya ditabrak aja ya ditempuh. Nah, risiko yang bisa dihindari itu adalah risiko yang spekulatif. Kan ada 2 risiko ya. Ada risiko pure risk, risiko murni, kemudian ada spekulatif risk atau risiko spekulasi. Nah, untuk risiko murni itu tidak bisa kita hindari. Ya, nah, karena itu kita menyesuaikan diri kita dengan kondisi ya katakanlah wabah tadi ya. Nah, kemudian kalau dia risiko spekulasi, ya itu yang bisa kita hindari. Bisa kita diversifikasi, bisa kita misalnya asuransikan, ya dan sebagainya. Saya kira itu, Nasir. Jadi risiko murni tadi tidak bisa, hanya disesuaikan diri kita. Kita hadapi itu, risiko kita menghadapinya. Nah, kemudian kalau dia spekulasi, ya itu bisa dihindari. Nah, kalau risiko-risiko yang terjadi itu misalnya ya wabah, gempa bumi dan sebagainya, itu di luar jangkauan manusia, para pemikir ini. Saya kira itu ketentuan yang harus dilewatin aja. Ya, silakan Aprian. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Prof, bagaimana apabila kita memperoleh kesulitan dalam menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Menteri saat ini, Prof?
Jadi kesulitan yang dihadapi sesungguhnya gini, memang perusahaan itu saat ini itu melengkapi bagian-bagian di dalam manajemen manajemen risiko, pelaksanaan manajemen risiko tadi. Itu sudah ada unit tertentu. Seperti misalnya tadi saya cerita tentang BPD, ada direktur kepatuhan. Nah, direktur kepatuhan lah yang menjalankan manajemen risiko di dalam BPD tadi. Dan yang patuh itu harus mulai dari bosnya, dirutnya sampai ke ini. Hanya memang ya dalam struktur organisasi dia harus berkonsultasi terus ke bosnya. Nah, nanti kaitannya nanti dengan dia berkoordinasi dengan pihak eksternal tadi. Jadi kamu tadi ini sambungan dari Hairul tadi. Ya, silakan Tri. Katanya Prof, apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi isu berdasarkan konteksnya? Jadi mengidentifikasi berkaitan konteks, berkaitan dengan di mana risiko itu adanya. Ya, di dalam perencanaan strategis itu kan ada bidang-bidang perencanaan strategis yang dilakukan bidang pemasaran, ada dilakukan oleh manajer keuangan, ya dalam perencanaan itu. Nah, semua ini konteksnya di mana dia konteksnya itu adalah konteks mana? Apakah dia manajemen pemasaran, apakah manajemen keuangan, manajemen operasional, atau manajer sumber daya manusia. Ya, itu konteksnya. Ya. Konteks ditemukan risiko tadi, ya. Ya, Syafira. Baik, yang saya mau tanyakan bagaimana caranya kita memprediksi masa depan perusahaan menggunakan manajemen risiko perusahaan. Bagaimana caranya kita memprediksi masa depan sebuah perusahaan menggunakan manajemen risiko perusahaan? Dalam manajemen risiko perusahaan itu kita memprediksikan membuat rencana. Nah, dilakukanlah rencana strategis tadi. Bagaimana memprediksi? Saya kira para perencana bisa melakukan prediksi dengan penggunaan statistik ya. Melihat bagaimana tingkat pertumbuhannya sehingga nanti, nah bagaimana caranya mencapai tadi yang sudah direncanakan di masa depan. Yang perlu dilakukan adalah mempertimbangkan risiko. Tadi penyimpangan, kira-kira penyimpangan hasil dari apa yang kita sudah rencanakan. Ya, itu. Syafira. Nurfaida, Pak. Silakan Nurfaida. Prasarana apa saja yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan manajemen risiko pada saat ini? Tadi kan ada beberapa alat tadi yang saya sampaikan dari situ. Plus bagaimana di situ alat-alat untuk bagaimana mengidentifikasi risiko, bagaimana memitigasi risiko, bagaimana melaksanakan budaya risiko. Saya kira tadi ya. Nah, pertanyaan dari saudara. Saya kira itu ya semua anak-anakku sekalian, kita baik penyampaian presentasi dari saya maupun diskusi kita. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.